Duduk nih, menatap layar laptop Anda. Iya, mungkin pas hari Jumat sore ya. Bener banget. Jumat sore, ada puluhan surel yang belum dibaca, tenggat waktu proyek yang saling tumpang tindih, dan di suatu tempat di dalam dada Anda ada rasa sesak yang Yang susah dijelaskan kan? tepat. Ini bukan sekedar kelelahan fisik karena kurang tidur loh. Ini tuh sesuatu yang jauh lebih dalam. Kayak semacam kebingungan eksistensial gitu. Perasaan terjebak di rutinitas tanpa akhir, tempat Anda terus berlari tapi Kerasa nggak maju kemana-mana? iya. Nah, kondisi yang sering banget kita sebut sebagai burnout ini menariknya, maksudnya solusi untuk kelelahan mental modern ini ternyata bisa kita temukan di tengah sebuah medan perang kuno, ribuan tahun yang lalu. Betul. Dan hari ini kita menelusuri tumpukan materi yang luar biasa padat. Kita akan membedah secara khusus teks tafsir berjudul Nyanyian Tuhan, Akal Sehat, Memahami Alam Benda dan Melampauinya. Ini adalah karya dari Acarya Prabu Darmayasa. Dan misi eksplorasi kita hari ini tuh sangat taktis ya. Kita bukan lagi belajar sejarah cuma buat sekedar tahu. Sama sekali bukan. Kita akan menggunakan apa yang digarisbawahi oleh Prabu Darmayasa sebagai akal sehat, gunanya untuk membedah realitas alam benda tempat kita hidup ini. Dan yang paling penting, gimana cara kita melampauinya. Jadi ajaran dari naskah perang kuno ini, Bhagavad Gita, sebenarnya adalah Sebuah panduan taktis tingkat tinggi. Betul, ini panduan untuk bertahan, mencegah kehancuran mental, dan strategi buat berkembang pesat di dunia abad 21 yang serba menekan ini. Oke, mari kita bedah ini bersama. Karena buat saya pribadi, sungguh menakjubkan melihat latar dari mahakarya epik ini dimulai. Latarnya sangat intens ya. Sangat. Seluruh filosofi super mendalam yang bakal kita bahas ini sama sekali nggak diajarkan di asrama yang tenang atau di puncak gunung tempat orang bermeditasi santai. Iya, dia meledak tepat di tengah Kurukshetra. Bener. Sebuah medan perang yang luar biasa riuh, penuh kepanikan, tepat beberapa saat sebelum panah pertama menembus udara. Dan konteks tekanan psikologis ekstrim itulah yang jadi kunci pembuka pertamanya. Teks ini tuh sengaja menempatkan pahlawan utamanya, yaitu Arjuna, pada titik stres maksimal yang bisa ditanggung oleh akal manusia. Stres yang benar-benar di ujung tanduk ya. Betul. Tapi coba deh, perhatikan dengan saksama. Ketakutan Arjuna di atas kereta kudanya itu bukan ketakutan akan kematian atau sabetan pedang. Oh iya, kan dia jenderal perang raksasa ya. Kematian tuh udah jadi risiko harian profesinya. Tepat sekali, yang bikin dia menangis dan sampai menjatuhkan senjatanya justru adalah rasa cinta. Keterikatan emosional dan dilema moral yang saling bertabrakan hebat di kepalanya. Karena di seberang medan perang itu, Dia nggak melihat monster. Dia melihat paman yang mengasuhnya, guru yang melatihnya, dan saudara sepupunya sendiri. wah, kalau ditarik ke realitas Anda yang sedang mendengarkan ini, berada di posisi Arjuna rasanya persis kayak saat kita berdiri di depan keputusan karir yang gede banget. Atau dilema moral pelik di kantor kan? Sangat relevan. Pikiran jadi lumpuh. Iya, Anda tahu kan rasanya saat pikiran membeku karena kita terus-terusan memutar skenario terburuk kayak, gimana kalau saya resign dan ternyata gagal total? Gimana kalau keputusan bisnis ini malah menghancurkan tim yang udah susah payah saya bangun? Nah, itulah letak kejeniusan dari tafsir nyanyian Tuhan ini. Prabu Darmayasa membongkar sekat sejarah itu dan memperlihatkan kalau Kurukshetra ini bukan sekedar lokasi geografis di India masa lalu. Jadi itu semacam simbol. Lebih dari sekedar simbol. Kurukshetra adalah metafora yang paling akurat dari pergulatan mental yang meletus di dalam kepala kita setiap hari. Perang antara ambisi yang kita kejar, kewajiban yang mengikat. Dan ketakutan akan konsekuensi yang melumpuhkan kita. Masuk akal banget. Berarti teks ini membedah anatomi psikologi universal manusia ya, melampaui sekat tradisi atau agama tertentu. Jauh melampaui itu. Ajaran ini bisa dibilang adalah teknologi kejiwaan. Kalau kita lihat jejak sejarah, tokoh-tokoh raksasa pembentuk peradaban modern aja pakai ini. Siapa aja tuh contohnya? Secara aktif menyelami prinsip-prinsip dari Gita ini. Oh wow, Soekarno juga. Iya. Mereka nggak menggunakan teks ini sekedar sebagai ritual, tapi sebagai kerangka kerja operasional. Sebuah framework gitu, untuk menemukan kejernihan tujuan hidup dan merumuskan visi di tengah kekacauan dunia. Menarik banget. Jadi kalau Kurukshetra yang sebenarnya itu bersembunyi di dalam pikiran kita,
dan musuh sejatinya adalah kecemasan atau burnout kita sendiri, pertanyaan logisnya adalah, gimana cara kita mulai bertarung? Nah, itu dia inti dari senjatanya. Kalau ngikutin alur naskah ini, senjata pertama yang disuruh buat kita tarik ternyata bukanlah motivasi yang berapi-api ya, melainkan nalar, akal sehat kita. Logika adalah fondasi mutlak. Anda nggak bisa bertindak benar tanpa itu. Disinilah gagasan bab 2, yaitu Samkhya Yoga, mengambil alih kendali. Samkhya Yoga boleh dijelasin lebih dalam soal ini? Tentu, Samkhya pada dasarnya adalah pendekatan yang rasional, analitis, dan nyaris ilmiah untuk membedah realitas. Pendekatan ini memaksa kita melihat dan menerima dualitas mendasar dalam eksistensi kita. Dualitas yang kayak gimana tuh maksudnya? Perbedaan tajam antara purusa dan prakerti. Oke, tunggu sebentar. Mari kita bumikan istilah ini buat Anda yang lagi dengerin. Purusa dan prakerti ini wujud konkretnya kayak apa sih di kehidupan kita sehari-hari? Gini, purusa itu adalah kesadaran murni, jiwa atau roh sejati Anda yang perannya cuma mengamati segalanya. Sifat aslinya tuh abadi, nggak bisa hancur dan nggak terpengaruh sama sekali oleh kekacauan di luar. Oke, jadi purusa itu yang ababi, kalau prakerti? Nah, kontras dengan itu adalah prakerti. Ini adalah alam benda, materialitas, dunia fisik tempat kita berinteraksi ini. Sifat utamanya, selalu bergejolak, selalu berubah bentuk, dan pasti punya tanggal kedaluarsa. Oh gitu. Kalau gitu, segala sesuatu yang bisa kita sentuh atau hitung masuknya ke prakerti ya? Betul sekali. Terus gimana dengan hal-hal yang nggak terlihat? Kayak status sosial kita di kantor, atau emosi kita yang kadang naik turun nggak jelas? Semuanya masuk ke dalam keranjang prakerti. Cuaca yang berubah, saldo rekening Anda, titel manajer di kartu nama, pujian dari rekan kerja. Termasuk pujian juga ya? Iya, bahkan rasa sedih, cemas, dan euforia kegembiraan. Itu semua murni fenomena alam benda yang datang dan pergi bak musim yang berganti. Lalu apa arti dari semua ini? Kenapa kita harus repot-repot misahin dua hal itu? Karena teks ini dengan tegas mendeklarasikan kalau jiwa yang sejati itu nggak bisa dibakar oleh api, nggak bisa dibasahi air, dan nggak bisa dikeringkan oleh angin. Oke. Lalu pertanyaannya, dari mana datangnya penderitaan eksistensial kita? Jawabannya adalah kebodohan atau ketidaktahuan mendalam yang disebut awidya. Kita menderita karena kita menyamakan identitas sejati kita dengan kondisi material yang sangat rentan rusak ini. Paham-paham. Saya mulai melihat kemana arah logika ini. Kalau dipikir-pikir, ini ngingetin saya pada analogi sederhana soal pakaian yang kita kenakan setiap hari. Gimana tuh analoginya? Katakanlah Anda sangat menyukai sebuah kemeja sutra mahal. Anda pakai itu untuk kerja ke kantor karena bikin pede banget. Iya, kemeja kebanggaan lah ya. Dan suatu hari, saat Anda lagi terburu-buru lari ke stasiun kereta, kemeja sutra itu tersangkut pagar dan robek parah. Apa yang terjadi pada Anda? Secara logika sih, saya cuma akan ngerasa kesal sebentar, melepas kemeja itu, lalu mencari yang baru. Pakaiannya memang hancur, tapi saya... Tubuh dan kesadaran Anda yang memakai kemeja itu. Betul, sayanya kan tetap utuh. Nggak terluka sedikit pun gara-gara kemeja itu robek. Nah, yang menarik di sini adalah itulah realitasnya. Kemeja itu adalah prakerti. Jabatan Anda, kekayaan Anda, proyek yang lagi Anda tangani mati-matian. Semuanya kemeja. Semuanya kemeja. Masalah krusial manusia modern adalah ketika kemeja itu robek, saat proyek kita gagal, atau kita tiba-tiba dipecat, kita menangis histeris dan merasa dunia kiamat. Karena kita mikir kalau kita adalah kemeja tersebut. Tepat, kita kehilangan batas demarkasi. Kita lupa membedakan antara kesadaran yang kekal dan pakaian material yang memang dari awal dirancang untuk jadi usang. Luar biasa. Jadi, kita ini kelelahan karena ngalamin krisis identitas tingkat kosmik setiap harinya, tapi yang bikin saya kagum, ajaran Samkhya ini nggak lalu nyuruh kita buang semua kemeja kita, terus lari telanjang ke hutan, kan? Iya, sama sekali enggak dong. Pemahaman Samkhya yang benar justru sebaliknya. Anda diajarkan untuk pakai observasi, sains, dan nalar kritis buat memetakan cara kerja dunia material ini. Kita harus paham aturannya dulu. Betul. Anda wajib tahu persis batas-batas materi, paham sifat fana dari uang dan kekuasaan sebelum Anda bisa melampauinya. Anda nggak mungkin bisa mengendalikan ilusi kalau Anda sendiri nggak paham gimana cara ilusi itu bekerja.
Oke, nalar saya udah mulai bisa nerima konsep itu. Tapi jujur ini langsung memicu perlawanan di pikiran saya, dan saya yakin Anda yang dengerin juga ngerasain gesekan yang sama. Perlawanan yang wajar. Gimana tuh bentuknya? Gini, kalau logika saya udah jalan, dan saya sadar penuh kalau materi itu fana, bahwa posisi direktur itu cuma ilusi sementara, dan uang di rekening cuma angka di layar, insting alami saya bakal nanya, lalu untuk apa saya repot-repot meras keringat? Ah, saya tahu kemana arahnya. Iya kan? Tunggu dulu, di tengah budaya hustle atau tekanan kerja zaman sekarang, kita kan dituntut kerja demi dapat imbalan, dapat promosi atau validasi dari atasan. Tuntutan dunia modern. Nah, kalau saya disuruh nyadari bahwa hasil itu semua nggak hakiki, ujung-ujungnya bukankah saya cuma akan jadi orang yang duduk diam, pasrah, dan nggak punya motivasi sama sekali? Itu adalah kesalahpahaman paling klasik dari spiritualitas timur. Dan untungnya, teks ini udah mengantisipasinya jauh-jauh hari. Oh iya, gimana cara teks ini ngejawabnya? Bhagavad Gita itu sama sekali nggak menoleransi kepasifan atau rasa malas. Justru sebaliknya, ketika nalar Anda udah jernih melihat kalau hasil itu sementara, Anda malah dituntut untuk membanting setir. Membanting setir gimana? Bertindak dengan intensitas yang lebih ekstrim lagi. Disinilah logika Samkhya berevolusi menjadi tindakan konkret yang di bab 3 disebut sebagai karma yoga. Bertindak ekstrim tapi sadar hasilnya sementara. Gimana cara mempraktikkan kontradiksi itu di dunia nyata? Kedengarannya mustahil. Lewat sebuah konsep bernama Dharma Yuddha Karma, yaitu menganggap kerja sebagai sebuah tugas moral yang esensial, bukan transaksional. Bukan sekedar alat tukar buat dapat gaji gitu ya? Betul. Dan Prabu Dharmayasa menyoroti sebuah diagnosis yang luar biasa tajam di bagian ini. Beliau bilang, sumber penderitaan Anda, rasa burnout yang bikin dada sesak setiap Jumat sore itu, sebenarnya bukanlah beban kerja Anda. Tunggu. Bukan karena tumpukan surel, atau rapat berturut-turut dari pagi sampai sore, klien yang super rewel. Bukan. Beban kerja itu hanyalah variabel netral di alam materi. Yang sebenarnya mengisap energi hidup Anda sampai kering kerontang adalah loba. Aloba itu keserakahan ya? Ya, keserakahan. Dan kemelekatan emosional Anda pada hasil atau output dari pekerjaan tersebut. Kita ini burnout karena saat kita lagi ngetik nih laporan, pikiran kita tuh udah melompat jauh ke masa depan. Mikirin apa yang belum kejadian? Persis. Pikiran kita sibuk nanya, apakah presentasi ini bakal bikin saya dipromosiin? Gimana kalau nanti dikritik habis-habisan sama bos? Kalau proyek ini gagal, cicilan rumah saya bulan depan gimana? Ah, benar banget. Energi kita keburu habis ya. Energi Anda terpecah belah oleh ketakutan yang bahkan belum terjadi. Jadi, solusi dari naskah kuno ini tuh sangat radikal. Bergeserlah secara total. Dari pola pikir yang berorientasi hasil menjadi berorientasi pada proses. Tapi mari kita uji argumen ini sebentar. Kalau kita kerja cuma sekedar demi berproses dan melepaskan ikatan kita dari hasil akhirnya, bukankah ini bisa jadi alasan yang kelewat nyaman buat kerja asal-asalan? Alasan buat malas-malesan gitu ya? Iya dong. Kayak, ya udahlah proyek klien berantakan. Yang penting saya kan udah berproses. Ini kan bahaya banget kalau dipraktekkan mentah-mentah di kantor. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kerja asal-asalan itu bukan karma yoga. Itu mah kemalasan yang dibungkus pakai alasan spiritual aja. Haha, berlindung di balik kata spiritual ya. Betul. Karena karma yoga itu justru mensyaratkan dedikasi maksimal. Coba bayangin, ketika Anda melepaskan keterikatan pada hasil akhir. Ketika Anda benar-benar berhasil ngebunuh ekspektasi akan pujian atau rasa takut bakal gagal, kemana perginya energi mental yang tadinya Anda pakai buat cemas itu? Kalau dipikir-pikir, energi itu bakal kembali memusat ke tugas yang ada di depan mata saya sekarang. Persis. Energi itu tersedot kembali ke momen saat ini, 100%. Anda jadi masuk ke apa yang di psikologi modern sering disebut sebagai flow state, kondisi mengalir yang benar-benar fokus. Wow. Teks ini menyebut pergeseran ini sebagai yadnya, yaitu tindakan yang diubah wujudnya menjadi bentuk pengorbanan suci. Anda ngasih keterampilan, perhatian, dan seluruh jiwa Anda pada tindakan itu, pada detik ini juga, tanpa diganggu sama sekali oleh hantu masa depan. Terus hasil akhirnya gimana? Kan kita nggak peduli lagi sama hasil. Nah, hasil ironisnya justru luar biasa. Kualitas output pekerjaan Anda justru akan meroket secara eksponensial. Dan
pekerjaan itu sendiri berubah jadi hadiah, bukan sekedar alat siksaan buat nunggu gajian. Konsep yang jujur sangat membebaskan sih. Selama ini kita tuh kelelahan banget karena kita mikul beban 2 kali lipat. Beban saat ini dan beban masa depan. Bener, beban memeras keringat di masa kini, ditambah beban berat mikirin skenario kegagalan di masa depan yang, belum tentu terjadi juga. Kalau kita lepas beban masa depannya, batin kita bisa bernafas lega, dan kita bisa terus gerak cepat. Anda bekerja dengan intensitas penuh di luar, tetapi di dalam, batin Anda tuh berada di titik nol yang sangat amat tenang. Tapi, ini nyisain satu pertanyaan besar sih yang mengganjal logika saya. Boleh, silakan. Kalau kita diminta nunduk, menatap meja kerja, fokus 100% pada proses siadnya tadi, tanpa nengok sedikit pun ke arah outputnya, lalu siapa dong yang ngurus hasil akhirnya? Pertanyaan yang sangat logis. Maksud saya, dunia ini kan mutlak digerakkan oleh prinsip sebab akibat. Kalau saya ngetik A, ya hasilnya harusnya sesuai dengan ketikan saya. Siapa yang ngontrol itu kalau bukan saya? Nah, naskah ini tuh disusun dengan sangat sistematis dan gak akan ngebiarin pertanyaan sepenting itu lolos. Terus jawabannya apa? Ketika Anda secara sadar dan sukarela ngelepasin kendali atas buah perbuatan Anda sebenarnya sedang menyerahkan yurisdiksi itu kepada arsitek utama realitas ini. Sang pengendali utama. Betul. Dan disinilah pemahaman kita harus naik kelas, ke dimensi teologis. Kita harus memahami Asta Aishwarya, yaitu 8 sifat kemahakuasaan Tuhan. 8 sifat. Wah, mari kita perlambat sedikit di sini. Ini pasti bukan sekedar puisi metaforis yang puitis aja, kan? Tentu bukan. Ini memunculkan pertanyaan penting tentang gimana realitas kita ini dijaga. Asta Aishwarya ini ibarat peta mekaris tentang cara kekuatan kosmik mengelola jaring-jaring realitas yang luar biasa rumit. Bisa kasih contoh komponennya, biar lebih kebayang? Mari kita ambil beberapa komponen utamanya ya. Ada sifat yang namanya anima. Anima, apa itu? Ini adalah kekuatan atau sifat ilahi yang mampu menjadi maha kecil, bahkan jauh lebih kecil dari partikel atom yang paling mikroskopis sekalipun. Tuhan dalam wujud subatomik. Terus apa dong implikasi psikologisnya bagi kita sebagai manusia biasa? Artinya gini, kekuatan yang menjaga keseimbangan alam semesta ini nggak cuma bersemayam di langit ketujuh yang jauh tak terjangkau di atas sana. Tapi ada di dekat kita. Sangat dekat. Ia secara harfiah berada di relung hati Anda yang paling dalam. Pernah nggak Anda ngerasain intuisi yang tiba-tiba tajam banget atau semacam suara hati yang nuntun Anda keluar dari kebuntuan sebuah masalah yang rumit? Pernah banget, kayak tiba-tiba dapat pencerahan gitu aja. Nah, itu adalah manifestasi kehadiran dari anima. Sifat yang berjarak 0 cm dari kesadaran Anda sendiri. Oh wow, jadi sang pengatur hasil ini sebenarnya udah ada di dalam sistem operasi kita sendiri ya? Sekaligus berada jauh melampaui segala sesuatu. Karena kontras dengan anima yang maha kecil tadi, ada sifat mahima. Mahima berarti sebaliknya ya, maha besar. Betul. Mahima itu kekuatan untuk memuai menjadi maha besar, meliputi dan membungkus seluruh bentangan galaksi. Wah, luar biasa. Terus ada pula wasit tawa. Ini adalah sifat yang maha kuasa, yang mengendalikan dan menghitung semua variabel sebab akibat yang jumlahnya triliunan di dunia ini secara presisi. Sifat paradoks yang ada di dalam, tapi juga merangkul semua dari luar, ini sering disebut sebagai wayapi wayapaka. Wayapi wayapaka. Jujur ya, menyadari ada sesuatu yang maha merangkul dari luar, tapi juga maha merasuk ke dalam sel kita, ini agak bikin akal sehat saya kewalahan sih. Dan justru itulah tujuannya. Gimana akal manusia yang terbatas ini bisa mencerna sesuatu yang absolut dan tak terhingga. Nggak akan muat. Terus kita harus gimana biar nggak korslet kepalanya? Disinilah fungsi jhana yoga atau jalan pengetahuan spiritual masuk untuk menyelamatkan kita. Dalam ajaran ini, jhana atau pengetahuan sejati itu digambarkan nggak cuma sekedar tumpukan informasi teoretis. Tapi sebagai apa? Sebagai perahu yang sangat solid. Perahu inilah yang mengangkut dan menyeberangkan manusia melintasi samudra penderitaan ilusi. Oh, perahu pengetahuan. Iya, begitu Anda paham dan sadar betul kalau ada arsitektur kosmik tanpa batas yang lagi ngatur dan ngitung hasil dari setiap ketukan keyboard Anda akan ngerasain kelegaan psikologis yang masif banget. Spiritual comfort, ya? Tepat. Kenyamanan spiritual ini bakal menyadarkan Anda untuk, hey, berhenti bertingkah seolah Anda mikul beban seluruh alam semesta di pundak Anda. Karena itu emang bukan tugas Anda. Tugas kita hanyalah bermain di area pengaruh kita sendiri.
Lakukan proses karma yoga yang ada di depan mata kita sebaik dan sefokus mungkin. Sisanya serahkan. Wah, sangat masuk akal. Lega kan mendengarnya? Sangat lega. Tapi gini, mari kita tarik kebijaksanaan tingkat tinggi ini kembali ke jalanan aspal tempat Anda dan saya berada. Boleh. Filosofi yang berlapis-lapis ini emang brilian banget. Tapi ini kan diciptain di era kereta kuda bermilenia-milenia lalu ya. Dan diucapkan pakai bahasa kuno Sanskerta. Iya, konteks aslinya kuno. Sementara pendengar kita dituntut hidup di era dering notifikasi grup kerjaan yang nggak pernah tidur, sistem kereta komuter yang sesak, kalender digital yang penuh rapat, terus gimana caranya ajaran eksotis ini nggak cuma berujung jadi buku pajangan akhir pekan yang berdebu? Nah, di titik inilah kita benar-benar harus menaruh rasa hormat yang mendalam pada visi dan pencapaian Acarya Prabu Dharmayasa. Menjembatani jurang ribuan tahun itu bukanlah pekerjaan seorang penerjemah biasa loh. Iya, pasti butuh lebih dari sekedar kamus ya. Jauh lebih dari itu. Untuk melahirkan nyanyian Tuhan ini, beliau sampai menghabiskan waktu 23 tahun hidupnya membongkar intisari Weda secara langsung di India. 23 tahun? Wow. Betul. Sebelum akhirnya beliau membawanya kembali ke Indonesia. Beliau sangat sadar kalau manusia modern itu nggak butuh sekedar alih bahasa yang kaku perkata. Manusia modern butuh yang namanya transkreasi. Transkreasi. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya pribadi. Pendekatan beliau ini beneran jenius sih. Buat Anda yang dengerin, ini tuh ibaratnya gini. Boleh dikasih perumpamaan? Coba bayangin, Anda nemu source code atau kode sumber asli dari sebuah perangkat lunak kuno yang terbukti sangat sakti zaman dulu. Oke. Tapi, alih-alih maksa Anda ngejalanin kode usang itu di laptop Windows terbaru Anda yang mana pasti bakal bikin sistemnya crash atau error, Prabu Dharmayasa ini membedahnya dulu. Terus beliau ngasih kode itu ke kita lengkap dengan patch notes atau catatan pembaruannya. Wah, analogi yang brilian. Iya kan? Lengkap dengan antarmuka pengguna baru yang udah dioptimalkan sempurna buat sistem operasi mental manusia abad 21 yang lagi burnout. Analogi itu benar-benar merepresentasikan esensinya. Beliau pada dasarnya menciptakan sebuah user manual untuk kesadaran manusia. Setebal 360 halaman. 360 halaman yang nggak cuma dikte ya? Sama sekali nggak mendikte, tapi memfasilitasi. Bukunya ini ngasih terjemahan arti per kata. Beliau membiarkan pikiran kritis Anda sendiri yang memverifikasi struktur bahasa aslinya. Jadi kita diajak mikir bareng. Iya. Dan beliau melengkapinya dengan Gita Dhyanam yang bisa langsung dipraktikkan untuk meditasi. Ada Gita Arati. Lalu ada panduan pemuliaan teks lewat Gita Mahatmya. Ini benar-benar alat bedah kejiwaan yang luar biasa presisi. Dan yang paling bikin saya takjub, inovasi beliau nih nggak berhenti cuma di atas kertas bertinta doang loh. Betul. Adaptasinya luar biasa. Kita kan lagi ngomongin adaptasi gaya hidup modern ekstrim ya. Teks kuno peninggalan resi ribuan tahun lalu ini sekarang menjelma jadi album audio berdurasi 8,5 jam penuh di Apple Music. Itu adalah pergerakan strategis yang sangat cerdas. Anda tahu kenapa? Supaya gampang diakses di mana aja. Ya, karena di mana sih pertempuran mental manusia modern itu biasanya meledak, bukan di kuil. Benar. Biasanya di belakang kemudi mobil pas lagi kejebak macet. Atau pas lagi berdiri desak-desakan di kereta menuju kantor pagi-pagi. Tepat. Dan dengan medium audio ini, kebijaksanaan kosmik tertinggi itu sekarang bisa langsung nyuntikin kewarasan ke dalam telinga Anda, lewat earphone tanpa kabel. Luar biasa praktis. Dan kalau kita tarik ini ke dalam kerangka filosofi Gita itu sendiri, tindakan beliau menyebarkan, mengadaptasi, dan mempelajari ilmu ini supaya nggak punah. Itu kayak nyelamatin aksara di daun lontar kuno gitu ya? Betul. Dan tindakan menyelamatkan ilmu ini dianggap sebagai bentuk persembahan yatnya yang paling tinggi nilainya. Membangun infrastruktur pengetahuan adalah ritual suci yang sangat dicintai oleh Yang Maha Kuasa. Artinya gini ya, bagi Anda yang lagi dengerin eksplorasi mendalam kita saat ini, entah Anda lagi dengerin sambil balas surel bos, sambil nyuci piring, atau sambil nyetir di jalan tol, selamat! Kenapa tuh? Karena hanya dengan ngasah rasionalitas dan berusaha memahami di mana letak posisi Anda di alam semesta ini, Anda baru aja ngelakuin sebuah tindakan spiritual tingkat tinggi. Sangat melegakan, bukan? Sangat amat melegakan. Nah, mari kita tarik benang merah dari perjalanan eksplorasi kita hari ini sebelum kita tutup. Silakan. Pikiran kita sendiri. Terus kita menghunus senjata logika, ya. Betul, senjata akal sehat dari Samhya.
buat membelah ilusi dan nyadarin kalau kita ini bukanlah pakaian fana yang bisa rusak kapan aja. Dan dari nalar itu, kita bergerak ke tindakan. Ya, lewat karma yoga. Menghancurkan burnout dengan cara melepaskan ekspektasi akan hasil akhir dan meleburkan ego 100% ke dalam proses kerja. Dan di puncaknya, kita ditopang oleh jhana. Pengetahuan bahwa kita tuh nggak perlu ngurusin output alam semesta ini sendirian. Ada jaminan kosmik absolut yang mengatur segalanya di balik layar buat kita. Anda baru aja meringkas sebuah arsitektur kejiwaan yang utuh. Jika semua elemen tadi benar-benar kita rakit di keseharian, ia bakal ngebentuk semacam zirah pelindung tak kasat mata. Anda bakal kebal terhadap guncangan atau ekspektasi duniawi seberat apapun. Wah, setuju banget. Akan tetapi nih, sebelum kita berpisah dan kembali ke kesibukan masing-masing, ada satu pemikiran provokatif dari tumpukan materi kita yang memang sengaja saya simpan buat di akhir. Oh, bagian mana tuh? Sepanjang sesi bedah naskah ini, kita kan belum nyentuh spesifik tentang babak penutup dari ajaran Gita, yaitu konsep bhakti dan fenomena pikiran terakhir menjelang kematian yang dijelaskan belak-belakan di bab 8. Itu merumuskan semacam hukum fisika spiritual yang mutlak ya. Nggak bisa ditawar. Betul. Teks itu dengan dingin menyatakan, apapun wujud dominan, obsesi, atau objek yang paling menyita titik fokus kesadaran Anda di sepersekian detik terakhir hidup Anda. Pada momen transisi kematian itu ya. Ya, maka itulah alam, frekuensi, atau kondisi yang bakal secara matematis Anda tuju kelak. Momen kematian bertindak kayak mesin scan absolut yang memotret apa yang sejatinya paling Anda sembah selama Anda hidup. Mengingatkan kita akan esensi tujuan akhir. Nah, mari kita proyeksikan hukum spiritual itu ke realitas Anda detik ini juga. Gimana kalau kita ibaratkan kematian ini bukanlah akhir hayat biologis Anda, melainkan sebagai garis akhir dari hari Anda hari ini? Metafora yang menarik. Sebagai tenggat waktu proyek mungkin. Tepat, anggaplah itu tenggat waktu dari mega project yang bikin Anda stres atau akhir dari sebuah fase sulit di kantor. Jika itu adalah momen kematian metaforis Anda, apa yang bakal jadi pikiran terakhir Anda? Coba renungkan. Saat Anda menekan tombol daya buat matiin laptop Anda sore nanti, apakah kesadaran Anda masih bakal tersandra oleh rasa takut dicela atasan, kepanikan soal surel yang belum dibalas, dan stres duniawi yang sebenarnya fana itu? Atau sebaliknya. Atau, apakah Anda akan mengambil nafas dalam-dalam dan secara sadar memilih fokus pada kedamaian batin? Merasa syukur atas proses yang udah Anda kerjain sepenuh hati dan kembali ingat kemana arah tujuan abadi Anda? Pilihan senjatanya ada di tangan Anda sendiri. Betul, persis seperti apa yang dipelajari Arjuna ribuan tahun lalu di tengah debu Kuruksetra. Sekarang, pilihan senjata itu sepenuhnya ada di genggaman Anda. Kami sangat berterima kasih karena Anda udah ngasih ruang buat kami untuk nemenin pikiran Anda hari ini dan menelusuri sumber kebijaksanaan yang begitu luar biasa. Sebuah eksplorasi yang sangat memuaskan. Teruslah skeptis, teruslah mintari pencerahan, dan jangan pernah lelah ngeruntuhin tembok-tembok ilusi di sekitar Anda. Ruang rapat di kantor Anda besok pagi mungkin emang masih kerasa kayak medan perang yang ngeri banget. Tapi setidaknya, mulai hari ini Anda udah tahu pakaian baja apa yang harus Anda pakai buat menang di sana. Sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita berikutnya.